alamati Ahmad Solehikum Bapak Badai mu'min Anudin syariah Handi Halus sendiri Kapino muliakan Ingwantuni Alamatena Solehiku Bapak Badai
suaranya goyang semua. Iya, baru tumben ada Habib lagi Jawa. Iya, sairan jauh Jawa. Baik, sebelum baca doa, kalau di sini ada tausiah dulu ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Habib Ahmad Al-Habsyi, pengasuh pondok pesantren Imbatul Batul, ada juga pesantren yang lain ya, dan pengasuh Majelis Ta'lim Al-Rausyad di Keramat Panjang, Desa Kawali, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Karena beliau masih ada ceramah lagi tempat lain, kita sebagai tuan rumah ngalah dah, saya nggak mau ngomong duluan. Ya, beliau ini lagi viral kalau kita bilang kemana-mana, tenaganya masih kuat soalnya gitu. Kalau dulu saya masih kuat, tapi saya udah gak kuat, diganti nama Habib Ahmad. Baik, kita dengarkan dulu tausiah dari beliau Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya kasih waktu 30 menit, kita aja dah. Bodoh ke rumah, kasih waktu aja. Menditalin dua. Tentunya dan ke waktunya kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta para jamaah sekalian, dan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga besar Jamiah Majelis Ratib Al-Abbasiyah, yang mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan guru saya dan guru kita bersama, ad-da'i ilallah al-mukarram wal-muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Abbas. Kita doakan beliau, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat wal-afiyat, Allah berikan istiqamah untuk selalu membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal. Juga kepada putranya beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Fikri Husaini bin Muhammad Al-Abbas. Juga kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Wahab Sya'rani, begitu juga Ustadz Nasrullah, dan segenap para ustadz, para tokoh, para jamaah, tim hadrah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang luar biasa, sholawat itu pakai bahasa apa saja enak, betul? Mau pakai gaya bagaimanapun juga asyik, betul? Kalau yang suka. Kalau yang nggak suka mau bagaimana juga susah, nggak suka. Tapi alhamdulillah kita semuanya suka salawatan. Suka salawatan,
Suka salawatan? Tadi saya lihat anak-anak kecil, Masya Allah, hafal semua lagunya. Betul? Semangat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dulu pernah ada cerita, Al-Imamul Jazuri, beliau karang kitab namanya Dalailul Khairat, berisikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Apa sebab beliau karang itu kitab? Suatu saat beliau berjalan melewati gurun Sahara yang tandus, kiri, kanan, depan, belakang gurun Sahara. Beliau ingin sholat. Waktu sholat hampir habis, namun tidak dijumpai air untuk berwudu. Haus juga, pengen minum. Kalau sekarang pengen minum gampang, semuanya ada yang jual. Betul tidak? Di gurun Sahara siapa yang mau jual? Warung Madura belum sampai situ. Di sini ada warung Madura. Ada. Berapa jam bukanya? Importer kini ditambah 25 jam sekarang. Masya Allah. Pokoknya di mana tempat sekarang mau cari air ada. Nah dulu gurun Sahara tandus, luas. Dari kejauhan beliau lihat ada burung terbang. Nah menandakan burung terbang di situ ada kampung, ada kehidupan. Beliau hampiri kampung tersebut, sampai ke itu kampung dia cari. Apa yang pertama dicari? Sumur. Mencari sumur, karena dalam sumur ada air. Ketika sampai sumur, alhamdulillah ketemu sumur, dia muter-muter. Kenapa muter? Nyariin timba. Karena nggak ada timbanya, kan ngambil air pakai timba. Dia nggak ketemu timba, dia muter-muter kebingungan. Akhirnya ada gadis cilik dari atas rumah, masih kecil seperti ini, umurnya 7 tahun. Gadis cilik 7 tahun, dia melihat ini ada seorang ulama, seorang syekh. Maka beliau turun dari rumahnya, menghampiri dan berkata, ada apa wahai Tuhan? Apa yang kau cari? Maka beliau mengatakan, aku ingin mencari timba untuk mengambil air. Cari sumur nggak dapat, sekali dapat sumur nggak ada timba. Oh di sini nggak ada timba Tuhan. Terus masyarakat ngambil air bagaimana? Orang sini nggak ada yang ngambil pakai timba. Akhirnya ini anak kecil menghampiri sampai mulut sumur. Ini anak kecil bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ditiupkan ke sumur tadi. Masya Allah, itu air dari dasar sumur naik ke atas, keluar karena kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Syekh tadi. Imamul Jazuri, ulama besar, dia cepat-cepat minum, dia berwudu, dia katakan tunggu sebentar, saya mau sholat karena waktu hampir habis ini saya punya hajat ingin bertanya-tanya kepada engkau. Beliau sholat, terlepas sholat tanya-tanya, memangnya ada apa masyarakat di sini? Tuhan, masyarakat di sini semuanya nggak ada yang pakai timba. Anak kecilnya saja bisa kayak begitu, apalagi orang tuanya. Coba. Ini karamah Allah berikan karena kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, emang apa yang diajarkan oleh orang tua kalian kepada kalian? Tuh ditanya, orang tua kalian ngajarin apa? Maka ini anak kecil, gadis cilik bu, dia bilang, emak saya, ibu saya pesen, saya mau main ke kanan, ke kiri, main tanah, main tali, main congklak, main apa lagi? Main gundu, main bebas, silakan bermain, namun jangan lupa nih lidah nih, mulut bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya anak-anak kecil dulu main ke sana kemari, tapi dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lisannya nggak lupa bersolawat. Ibu yang bagus, madrasatul ula, ibu madrasah yang paling pertama. Makanya kalau ibu-ibunya hebat, ibu-ibunya luar biasa seperti ini, hadir majelis-majelis ilmu, pasti anak-anaknya diajari. Kayak tadi, Masya Allah, semangat semuanya dalam bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di situ Al-Imamul Jazuri beliau nazar kalau dia pulang nanti ke kampung halamannya di Maroko, di daerah Fas namanya, beliau akan karang kitab
yang di situ berisikan daripada salawat dan salam pujian kepada Nabi Muhammad SAW, diberi nama Dalailul Khairat, yang banyak para ulama Betawi, ulama Banten, ulama Jawa mengamalkan daripada amalan daripada salawat tersebut. Masya Allah, ini karena berkahnya salawat. Salawat ini dahsyat Bapak Ibu sekalian, beda dengan amalan yang lain. Tadi Ustaz Idam Masya Allah sampaikan bacaan salawatnya luar biasa, Habib Fikri Masya Allah, Bang Ajis juga sambut Masya Allah. Semuanya karena kenapa? Ini karena cinta kepada Nabi. Beda amalan salawat dengan amalan yang lain Pak. Amalan yang lain ini kadang-kadang manusia ada riyaknya, betul? Riyak tidak? Diterima nggak kalau riyak? Beda sama salawat. Disebutkan di dalam syair, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qaburi wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Sallu ala nabi Muhammad. Adimis salah, dawamkan salawat, langgengkan bersalawat, continue di dalam bersolawat, sering-seringlah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Faqabuluha, maka diterimanya salawat itu hatman bighairi taraddudi, pasti tanpa keraguan. A'maluna, Bapak Ibu sekalian, dengerin amalan-amalan kita. Kita punya amalan sholat, kita punya amalan zikir, kita punya amalan-amalan sedekah, amalan yang lain. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Amalan kita antara diterima dan ditolak. Kalau nggak diterima ya ditolak nih amalan. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali amalan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya yuk nih, kenalin bagaimana kita bersalawat kepada Nabi. Di anak-anak kita bersalawat kepada baginda Nabi. Dulu Sayyidil Habibah pernah cerita, ada orang perempuan umurnya 17 tahun, masih gadis, musim perang di negeri Syam, Suriah. Perang yang bukan yang di Palestina, yang di Suriah beberapa tahun yang lalu. Ini anak kecil tadi datang seorang ulama, kemudian menangis. Ini gadis nangis, gak pernah berhenti dalam nangisnya. Dan kemudian ketika itu ditanya oleh Syekh tadi, Mayubkiki, apa yang buat kau menangis? Ini perempuan kesegukan, gak bisa diam, nangis sampai bisa ditenangkan. Kemudian ditanya lagi sama Syekh, Mayubkiki, apa yang buat kau menangis? Hal kutila abuki, apakah ayahmu terbunuh di medan perang? Dia gelengkan kepalanya. Hal kutila akhuki, apakah saudara laki-lakimu dibunuh di medan perang? Geleng kepala lagi. Hal kutila akhuki, pamanmu terbunuh? Dia geleng kepala lagi. Lantas apa yang menyebabkan kau menangis? Dia katakan, wahai Syekh, wahai guru, kalau ayahku terbunuh di medan perang syahid, aku kira jannah baginya, surga. Aku tak peduli dengan ayahku, kakekku, pamanku. Jikalau mereka jihad fisabilillah terbunuh di medan perang, karena itu harapannya mereka adalah syahadah. Harapan mereka menjadi mati syahid, karena orang yang mati syahid mendapatkan 70, berhak mendapatkan 70 syafaat untuk keluarganya yang berhak masuk neraka. Girang kalau keluarganya syahid, bukan itu yang membuat aku menangis. Lantas Syekh katakan, apa yang membuat aku menangis? Wahai Syekh, sudah 3 malam aku tidur, tidak mimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Syekh tadi kaget. Emangnya kau tiap malam ketemu Nabi? Iya, tiap malam. Tiap malam, tiap tidur? Ya, saya tidur mimpi selalu ketemu Nabi. Ini 3 malam, wahai Syekh. Dosa saya apa? Kenapa ada hijab yang membuat saya jadi tidak berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, Syekh tadi katakan, apa amalanmu sehari-hari sehingga kau bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Wanita tadi katakan, tiap hari aku gak kurang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 15.000 kali. 15.000 kali.
15.000 kali dia bersalawat kepada baginda Nabi, mendapatkan kemuliaan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di majelis maulid mengajarkan kita, yuk anak-anak kita ajarin sholawat, diri kita perbanyak sholawat, sholawat yang banyak. Banyakin baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ada lagi saya kasih kisah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau tawaf di Ka'bah, melihat ada satu pemuda yang mana ini pemuda tidaklah dia mengangkat kaki dan meletakkannya kembali, melainkan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan dia solawat, sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama tadi kaget dan bertanya kepada ini anak muda, wahai pemuda, amalan tawaf banyak, zikir banyak, kenapa kau tidak baca zikir yang lain? Subhanallah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahmid. Kenapa kau hanya baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian pemuda tadi bertanya, maaf Tuhan, siapa engkau sesungguhnya? Karena melihat casingnya ulama. Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Pemuda tadi berkata, kalau bukan engkau ulama besar yang asing untuk zaman sekarang ini, aku tidak akan buka rahasia ini. Aku akan tutup ini rahasia. Berhubung kau yang bertanya, seorang ulama yang langka pada zaman ini, baiklah aku sampaikan. Beliau ceritakan, dahulu saya pernah berhaji bersama ayahandaku, bersama kafilah rombongan. Suatu saat di malam hari ayahandaku jatuh sakit. Kami berada di kemah, perjalanan masih jauh, rombongan begitu banyak, berkemah terlebih dahulu. Tidur di malam hari, ayahnya sakit keras, nggak taunya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ayahandaku wafat, aku bungkus wajahnya dan badannya dengan rida kain ihram tersebut. Pakai kain ihram ditutup bagian bawah dan atasnya. Akan tetapi ada yang dahsyat, wajah ayahandaku hitam legam. Wajah ayahandanya hitam legam karena dosa yang diperbuat mungkin. Di dalam kebingungan tersebut, dia di malam hari menanti pagi hari agar selesaikan jenazah ayahandanya. Karena pada malam hari tidak mungkin beraktivitas, apalagi di tengah gurun Sahara, dalam kemah. Dia tunda sampai besok pagi. Dia lihat ayahandanya lagi duduk, ayahandanya ditutupi dengan kain ihram tadi, ketiduran dia. Dalam tidurnya dia mimpi ada seorang yang masuk ke dalam itu kemah. Wajahnya sangat tampan, Bu. Hidungnya mancung, wajahnya memancarkan cahaya, ada bewoknya di sini hitam. Masya Allah, luar biasa. Senyumannya indah, bola matanya hitam, bulu matanya lentik-lentik, panjang-panjang, kiri kanan atas bawah. Berwibawa, memakai pakaian serba putih, pakai imamah putih, masuk ke dalam itu ruangan. Masya Allah, harum semerbak ketika orang tersebut masuk. Wajahnya memancarkan cahaya yang indah, berwibawa, memiliki haibah, karisma yang luar biasa. Lalu orang tersebut membuka kain penutup ayahandaku tadi, yang mana ayahandaku wajahnya hitam legam. Ketika dibuka oleh orang mulia tersebut, diusap dengan tangannya yang mulia. Ketika diusap dengan tangan mulianya tadi, tiba-tiba wajah ayahandaku memancarkan cahaya dan hilang hitamnya, yang ada hanya cahaya terang benderang. Ditutup kembali oleh orang tersebut. Kemudian ini orang hendak kembali. Ketika dia sudah keluar pintu kemah, aku penasaran siapa orang tersebut. Kupegang jubahnya dan buru-buru kutanya, maaf, siapa engkau sesungguhnya? Orang tersebut dengan penuh akhlak mulia, senyum yang ramah, kemudian berkata, kau tidak tahu siapa aku? Kau tidak kenal siapa aku? Tidak, siapa kau sesungguhnya? Aku adalah sang pembawa risalah, baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget ini orang, ternyata dia mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad. Lantas dia bertanya, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Dia katakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ayahandamu amalannya setiap hari bersolawat kepadaku. Setiap hari dia gemar bersolawat, namun ada dosa yang dia perbuat.
Allah Subhanahu wa taala jadikan kulitnya hitam, dan kemudian juga ketika hendak sakaratul maut dia panggil namaku, maka aku akan datang kepada siapapun yang memanggilnya. Subhanallah, ketika itu Rasul datang untuk memberikan syafaat kepadanya. Dia kaget, ternyata itu hanya mimpi. Ketika bangun, tidak ada Rasulullah SAW di dalam itu ruangan, namun ruangannya harum semerbak, cahayanya terang benderang, seperti betul Rasul masuk. Buru-buru dia buka penutup kain daripada ayahandanya yang tadi hitam legam. Ketika dibuka, terang benderang, Masya Allah, berpancar dari wajah ayahandanya. Di situ dia bernazar. Saya bernazar, kata beliau, cerita kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mulai saat ini saya tidak lepas untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ini perkumpulan kita pada malam hari ini, perkumpulan keberkahan. Ini menyebabkan insya Allah Allah angkat bala, menyebabkan insya Allah Allah angkat musibah. Ini insya Allah majelis kita kirimkan doa kita untuk mujahidin yang ada di Palestina. Dengan majelis ini insya Allah Allah hancurkan orang-orang Israel, Allah hancurkan para Zionis, Allah hancurkan penjajah dan musuh-musuh Islam. Allah kuatkan para mujahidin, Allah berikan syahadah kepada mereka, Allah kuat persatukan Islam dan muslimin. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Allah berkahi kita di dunia wal akhirah, terkhusus guru kita, Allah beri beliau panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah dan keberkahan. Allah baja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la hadina syaqiyyan wa la mahruma bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas ya? Jelas apa enggak jelas? Saya tadi jual madu apa? Madu salawat. Madu salawat. Terangkan ya, mudah-mudahan itu madu habis semuanya. Dan yang beli madu insya Allah yang lagi punya penyakit sembuh penyakit itu. Itu ini memang orang lain ini. Kita lagi jual madu salawat ya Pak Azam. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, ini semua berkat salawat ya. Ya, ada mau duit nggak? Kalau mau duit habisin ke madu, mudah-mudahan itu dibilangin penyakit ya. Itu madu itu dibacain salawatnya ribuan di Masjid Tujuh Anfal di Lampung. Itu makanya dinamai dengan tulisannya madu salawat. Kenapa dibaca salawat? Tadi ulangi lagi sama saya, jangan dicampur dengan air minumnya sebelum makan apa-apa, bangun tidur. 2 sendok habis bayar subuh, 2 sendok baca salawat 3 kali. Kita mau ada yang masjid, ada yang masjid ya. Nah itu Pak, ya, Masya Allah ya. Jadi umat Islam itu paling enak ya, ibadahnya semua berpahala. Saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anakku tenang ya, diam, kalau ngantuk tidur ya, jangan ganggu yang lagi mau ngomong. Soalnya ibu-ibu kamu, bapak-bapak kamu mau ngaji malam ini ya. Hadirin dan hadirat jamaah majelis Maulid hadakumullah.
Sudah 3 kali kalau nggak salah kita maulid di sini ya, atas nama Jam'iyah Majlis Rotib Al-Atosiyah, yang kegiatan pengajiannya seminggu sekali tiap malam Kamis muter. Coba dengerin ya, kita nggak punya base camp. Base campnya ada di Masjid Nur Muhammad base campnya, tapi kita putar kemana-mana, jarang di Masjid Nur Muhammadnya ya. Alhamdulillah malam ini kembali kita memperingati maulid di majlis yang sama, dan mudah-mudahan doakan tuan rumah dalam hal ini Ustaz Abdul Wahab Sa'rani beserta keluarga dan beserta santri-santrinya, para asatidz dan asatidahnya semua sehat dan ilmunya manfaat. Dan kita yang belajar dapat barokah dari ilmu mereka semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, membicarakan sosok manusia hebat dan yang tidak pernah mau disebut hebat, karena hebatnya beliau bukan dia yang pengen hebat, tapi Allah yang menjadikan dia hebat. Dia adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan kita mau menceritakan sisi apapun daripada sosok manusia hebat Nabi Muhammad ini, mungkin tiap malam saya keluar, tiap malam bahas Nabi Muhammad setahun gak bakal beres, karena banyak yang bisa kita ambil hikmah daripada amaliyah kehidupan beliau, baik amaliyah yang bersifat diniyah maupun amaliyah yang bersifat duniawiyah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian semua pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik. Artinya contoh teladan ini bukan 50%. Contoh teladan dari Nabi Muhammad itu bukan 25%. Tapi dengan sebab fi Rasulillah, dengan kata fi Rasulillah, pada diri Rasul itu ada teladan buat kalian, berarti teladannya yang harus kita ikuti 100%. Tidak boleh separuh-paruh, 100%. Jadi teladan yang telah diberikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi kepada kita, kita harus ambil 100%. Betul, betul. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad hebat, ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad akan jadi hebat manakala kita ikutin apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad hebat. Jadi kita akan jadi hebat juga. Tapi kalau kita cuma bisa mengatakan Nabi Muhammad hebat, tapi kita nggak mau mencontoh dan menteladani apa saja yang sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad, tidak akan menjadi hebat. Betul, betul. Ini salah satunya kita tadi mendengarkan keterangan dari Habib Ahmad. Sholawat, begitu hebatnya sholawat. Tapi maaf, kalau kita tanya malam ini, ya, adakah di antara kalian yang setiap malam kalau mau tidur baca sholawat minimal 100 kali? Apakah semuanya bisa begitu? Betul? Jawabnya belum. Ini jawabannya jujur. Tapi kalau jawabannya udah, insya Allah modus. Ini jawabannya
Baru dari sisi sini aja, belum yang lain. Padahal kita maulid tiap tahun, bahasan sholawat hampir tiap hari dibahas oleh guru-guru agama. Ya, tapi betapa beratnya kita kalau kita ingin membacakan sholawat. Padahal tadi kulitnya hitam aja punya dosa, dia sering baca sholawat, ditulungin sama Nabi jadi putih lagi. Betul nggak? Ditulungin sama Nabi karena dia sering baca sholawat. Nih Pak, orang menyebutkan sholat itu yang penting Fatihah, betul nggak? Katanya ya. Bohong. Fatihahnya bagus, takbirnya bagus, masih bacaan subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, at-tahiyatnya bagus, tapi sholawatnya nggak dibaca, sholatnya batal. Betul nggak? Sholawatnya nggak dibaca, sholatnya batal. Jadi bukan patokan Fatihah, patokannya sholawat. Sholat itu adalah mufrad, jamaknya, jamak maksudnya itu sholawat. Jadi kalau orang pesantren, kalau mau nyebutin jamak sholat itu apa? Sholawat. Ya, sholawat. Jadi sholat itu sholawat. Nah, oleh karena itu, kalau orang nggak sholat berarti orang nggak pernah baca sholawat. Jelas, jelas. Nah gitu. Karena sholat itu sholawat. Nah, sekarang bagaimana efeknya kalau kita baca sholawat? Sebagian kecil tadi udah diterangin oleh Habib Ahmad. Saya akan terangkan selanjutnya. Kalau kita bersholawat, dengar ini, itu isinya doa Pak. Isinya doa. Artinya kalau kita mau berdoa, awali dulu dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, maka doa kita akan dikabul. Dengarin. Ini malam ini kita ngaji. Mau doanya pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa apa yang kita bisa, awali berdoa itu dengan sholawat dan akhiri dengan sholawat, maka doa itu pasti dikabul. Kenapa? Karena malaikat akan berdoa kepada Allah untuk mengabulkan doa kita. Dengarin, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan kita orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada nah sekarang salawat kita orang yang beriman untuk apa? Untuk dikabulkannya doa. Jadi salawat, sholat maknahu doa, makna lughahnya doa. Ngaji kan juga sama anak kecil diulang ya. Gitu ya. Jadi artinya kita ulang. Yang berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awal nggak ada di awal dengan sholawat, akhirnya di awal sholawat, percuma doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang menjerit. Yang menjeritnya apa? Malaikat. Bagaimana menjeritnya malaikat? Ya Allah, kabulkan doa orang ini. Itu berarti malaikat menjawab sholawat kita. Tadi dikatakan oleh Allah, malaikat bersolawat. Betul, betul, betul. Nah, dengan apa dia minta dikabulkan oleh Allah? Membantunya dengan istighfar. Dengan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Jadi ketika kita baca sholawat, malaikat memohonkan ampun kepada Allah, lalu dengan sebab malaikat memohonkan ampun kepada kita, kepada Allah, mendoakan kita supaya dikabul kita, maka Allah menerima sholawat kita dengan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang, isinya adalah dikabul doa itu dengan sebab sholawat kita. Betul? Ada yang masih jomblo?
Udah pengen buru-buru nikah, banyakin baca sholawat. Ya Allah, dengan sholawat yang saya bacakan kepada Nabi Muhammad, tolong kirimkan kepada saya calon suami yang bisa menjadi imam bagi saya dunia akhirat. Kok diem aja? Amin yang jomblo. Diem aja. Ada jahe, heran, ada heran. Masih pengen punya suami, baca sholawat. Itu ya. Yang belum kerja ada pengangguran, ada pengen kerjaan yang baik, baca sholawat dibikin. Tadi dibilangin gak bakal ditolak kalau kita baca sholawat, langsung diterima oleh Allah. Tergantung niat kita. Sadarlah, ketika kita jalan kemana saja, gak mungkin jalan neraka terus. Betul, betul. Pasti ada naik. Kalau kita naik lari, turunnya enak gak? Enak. Ketika turunnya enak, suka jatuh nggak? Karena kita naiknya lari. Kalau naiknya pelan-pelan, turunnya alon-alon selamat. Nah, kenapa? Kita kadang-kadang lupa ketika kita naik ini kita puas-puasin diri kita. Wah, lagi naik nih. Padahal kita sebentar lagi bakal turun. Nah, turunnya saking keenakan, lari dia semau-maunya, akhirnya pada jatuh. Jelas ya? Ya. Nah, habis katro ini apa? Ini adalah ulang kaji. Di dalam Al-Quran ada watilkal ayyam nudawiluha bainana. Mau ngerti, alhamdulillah. Nggak ngerti, saya nanti akan memberikan lebih ngerti lagi. Yang ngerti mudah-mudahan apa yang saya inginkan dalam dakwah ini bisa dipahami, bahwa Islam itu tidak hanya harus diam. Ya, Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hanya diam saja. Ya, betul. Nah, jadi sholawat pun kepada Nabi, oke, Nabi terima, Nabi ambil pahalanya. Tapi kalau dia menginginkan sesuatu dengan doanya, tanpa dia mengerjakan apa yang diinginkan oleh dia, cuma mengharapkan langsung dikasih sama Allah begitu saja, nggak bisa. Sebab tidak ada yang namanya manusia simsalabim abda kadabra, nggak ada. Itu cuma ada di cerita sulap atau dongeng, ada pergerakan, betul. Nah, kalau sudah ada kasroh, ada apa namanya? Doma. Doma itu apa? Tangga. Ada tangganya, naik. Ya, makna lain daripada doma adalah ropa. Ropa itu artinya menaik. Jadi jalan ketika kita ada pertemuan kesandung, bukan berarti kita nggak bisa bangun lagi, harus bangun karena dia akan naik derajat gitu. Ya. Peperangan Nabi Muhammad, pernah nggak Nabi Muhammad kalah perang? Hampir kalah. Pernah. Di perang apa? Di perang Uhud. Nabi Muhammad mengatakan, pasukan panah yang di atas gunung jangan turun. Walaupun udah gak ada musuh, mereka ngumpet di sebelah sana. Mereka yang di atas gunung nafsu lihat rampasan perang, turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, diserang sama musuh. Nabi Muhammad kesininya giginya satu gompal. Ya, itu berapa panah yang mau datang ke Nabi dijaga oleh sahabat, hampir 50 panah nempel di badannya orang. Salah satu sahabat yang nggak pernah kena sama Nabi, nyaris saat itu Nabi kalah karena tentaranya nggak mau dikasih tahu, jangan turun dulu, tetap standby di atas. Nah, ini namanya apa? Teguran. Karena nanti kalau udah begitu kita punya pengalaman, dan insya Allah pada ini kita naik. Betul. Jadi ada fathah, ada kasroh, ada domah. Fathah itu membuka wawasan. Ketika kita mengerti, ketika kita pinter dengan ilmu dan imannya, Allah akan uji. Suatu saat kita akan jatuh dulu.
jatuh. Kenapa kita dijatuhin? Karena kita mau diangkat derajat kita, mau memenuhi domah. Nah, perjalanan ini hati-hati. Apakah setelah kita jatuh kemudian kita sampai kepada domah, nggak ada lagi ujian? Ada. Namanya arid sukun. Namanya arid. Apa itu arid sukun? Calling door. Gitu ya. Namanya calling down. Apa itu calling down? Istirahat sejenak. Jangan terlalu nafsu. Benar Pak? Benar Pak? Ada nggak kita waktunya istirahat? Ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, wan nahara ma'asa wal laila libasa. Siang untuk berusaha, malam untuk istri. Nah, kalau sekarang udah apa? 24 jam tidak ada istri. Gagal apa? Berhasil? Gagal ya. Gagal ya. Kita ngikutin contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah, sekarang saya mau tanya, dari bapak yang sekarang hadir maulid, banyak yang kaya apa banyak yang susah? Ayo jawab, banyak yang kaya apa banyak yang susah? Allah menghendaki kita kaya apa susah? Kaya. Jangan dianggap Allah tidak menghendaki kita susah, enggak. Allah kasih jalan minimal kita cukup. Tapi kalau kita sekarang susah, jangan salahkan Allah, karena kita sudah salah bergerak, tidak bercontoh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ intinya itu maulid malam ini ya, intinya itu. Jadi saya tidak menafikan sholawat hebat, tapi kita tidak boleh stagnan, tidak boleh diam ngelamun dengan pegang tasbih baca sholawat terus, karena kita harus ada bergerak. Namanya usaha sama usoli, jadi harus disatuin ya, jelas ya. Nah gitu. Bagaimanapun gantengnya kamu ketemu dengan perempuan yang cantik, tapi yang akan ditanyakan oleh bapak perempuan yang cantik, kerjaan kamu apa nak? Betul nggak? Betul nggak? Saya santri 10 tahun, sekarang saya nganggur. Tiap hari saya baca sholawat 1000 kali. Kira-kira diterima nggak jadi calon mantu sama calon mertua? Jelas? Jelas? Ada pergerakan barokah. Tuh, saya belum sampai bicara mati, mudore, amr, makan, zaman, kemudian maf'ul, fa'il. Wah, itu kalau itu dibahas lagi kacau itu ya. Ya, ini luar biasa ini pergerakan Islam. Dan makanya Nabi Muhammad dianggap manusia tersukses dalam mereformasi manusia, baik bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Dan nanti pada akhirnya pada hari kiamat yang bakal masuk surga semua umat Islam. Yang tidak mengaku umat Islam, dia hanya menghayal hari ini, besok kami yang bakal masuk surga. Enggak. Yang bakal masuk surga itu adalah semua yang mengaku beragama Islam. Mau Islamnya pengangguran, mau Islamnya kerja, mau Islam ibadah kadang-kala entar enggak, entar ibadah, maksiat, entar ibadah, ya, entar bener, entar enggak bener, pasti ujung-ujungnya yang mengaku beragama Islam dan punya iman kepada Allah, meyakini Nabi Muhammad Nabi kita, ujungnya pasti kita masuk. Alhamdulillah, walaupun mungkin ada di antara kita yang mampir dulu ke sebelah. Siapa yang mau mampir ke sebelah dulu? Siapa yang mau mampir ke sebelah dulu? Sebelah surga. Siapa yang mau mampir dulu ke sebelah surga? Baru akhirnya masuk surga. Itu makanya ngerti biar aja deh mah. Ngomong apa juga. Ya. Ya. Jawab aja jujur. Mau nggak? Mau nggak?
Bapak ibu masuk surga tapi mampir dulu sebelum masuk surga ke sebelah surga. Jawab jujur, mau apa enggak? Jawab enggak. Jujur, saya juga nggak mau kalau gitu. Jawab enggak gitu. Jawab sama-sama enggak. Ya, alhamdulillah. Nah, siapa yang bakal masukin surga kita tanpa masuk neraka? Balik lagi Nabi kita Muhammad dengan syafaatul uzmanya. Maka untuk kita berterima kasih kepada Nabi, balik lagi perbanyak setelah ibadah sholat, setelah bekerja sholawat. Kan itu endingnya, jelas ya, endingnya itu sholawat. Habib, emang Habib udah ngerasain hebatnya sholawat? Alhamdulillah. Besok hari Minggu saya undang. Kalau Bapak Ibu pengen tahu hebatnya sholawat, saya akan undang Bapak Ibu lihat ke pesantren Ainul Rahmah besok dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Ya. Pertama, saya adalah satu-satunya barangkali minimal Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Banten yang tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Langsung saya bikin proposal tiap tahun enggak. Saya diam di rumah kalau mau Maulid. Paling memenuhi undangan peringatan Maulid dan pengajian. Udah itu pulang di rumah. Ya. Tapi alhamdulillah tiap tahun peringatan Maulid kita, di antara peringatan Maulid An-Nur, Maulid Habib Ali, Maulid yang lain, Maulid Habib Nopel, orang mengatakan Maulid Nabi Muhammad Maulid terbesar. Kenapa? Pertama, saya nggak bisa cari duit. Nggak pernah saya cari duit buat Maulid. Nggak bisa. Saya diundang Maulid, kadang-kadang dikasih amplop, kadang-kadang enggak. Oh, malam ini dikasih, tahu enggak? Oh, malam. Saya ceramah Maulid itu kadang-kadang benar, saya bukan ngomong ini. Kadang-kadang enggak dikasih amplop. Saya ngomong, wallahi Pak, saya pernah dikasih amplop 5.000 perak Pak, saya pulang. Saya ngomong ini, belakang saya, nggak mau ngomongin orangnya. Orangnya udah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya. Saya pulang ke rumah, dikasih di kantong saya ada amplop, dibuka amplopnya 5.000 rupiah. Apa saya marah? Ya kayak kenapa kemudian terbesar? Karena yang hadir banyak, kemudian saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak pernah cari duit, tapi saya bayar tenda sampai rata tiap tahun adalah 800 meter. Tahun ini juga udah 800 meter saya pesan tenda. Hitung aja tendanya, 1 meter 25.000. 800 meter berapa? Nggak tahu ya. 35 Pak. Mudah-mudahan lunas, nggak punya utang gitu. Ya, yang akan datang ke kita insya Allah, mudah-mudahan tahun ini Maulana Habib Lutfi akan datang kepada kita. Ini aja dari Pekalongan. Kemudian Habib Taufik Ketua Rabitoh Indonesia akan datang, Habibnya dari Pasuruan. Kemudian Habib Muhammad Wildan dari Palembang Alkaf akan datang. Habib Rofik dari Bandung akan datang. Kemudian Habib Nabil Al-Gadri akan datang. Habib Ahmad tadi beliau juga akan datang. Dan insya Allah akan ada tamu istimewa kita pada hari Minggu besok dari Gaza. Dari Gaza mau datang bertamu, dan kita akan mendoakan Gaza Palestina pada hari Minggu besok. Jadi acara kita peringatan Maulid besok adalah Istighosah Peduli Palestina. Maka saya khawatir kalau datangnya terlalu siang kita nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kalau bisa datangnya sebelum jam 8. Mulai acara akan dimulai jam 8 pagi. Acaranya bukan di depan, di belakang pondok. Sukses setiap tahun saya melaksanakan Maulid, wallahi itu adalah karena hebatnya sholawat.
Itu karena hebatnya salawat yang anak santri bacakan setiap hari. Itu ya, jadi kalau mau tahu seperti itu. Anak santri nggak bisa yang nggak sanggup bayar, nggak dimintain bayaran. Yang bayar makan cuma 100 1 bulan, cukup sama apa 100 1 bulan? Ya, betul. Betul, tadi kan Bapak pengen tanya, emang ada, saya udah ngerasain kehebatan salawat, saya ngerasain betul di Pondok Pesantren Ainur Rahmah. 100.000 makan 1 bulan, kadang-kadang ada yang bayar, kadang-kadang enggak. Tapi anaknya semua makan, karena ini hebatnya salawat. Saya bisa umroh, kalau diukur saya emang punya duit, saya punya PT, saya kerja, enggak. Saya bisa umroh. Tahun 2012 saya umroh. Lihat makam Rasulullah, lihat Ka'bah, lihat Arafah, lihat Mina. Kenapa itu semua? Lagi saya katakan karena hebatnya salawat. Jadi Anda baca salawat, jangan langsung pengen nikmati, udah baca salawat aja. Yang penting salawat kita mau apa kita khususkan dengan baca salawat itu. Mudah-mudahan Nabi nggak pernah bohong. Nabi ini adalah orang yang jujur. Betul. Jadi endingnya apa yang saya dapat sampaikan malam ini, saya dengan Habib Ahmad hanya untuk menjabarkan bagaimana hebatnya salawat kalau kita baca terus menerus secara dawam, ya. Salawat daripada yang lain, baca salawat. Rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah selamanya, baca salawat. Jangan lupa, ya. Jangan lupa. Kalau saya bahas masalah hari salawat luar biasa. Demikian malam ini pengajian maulid kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa hasil malam ini dari hasil pengajian kita dengan maulid kita, yaitu bagaimana menggelorakan semangat kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.